Halo Sobat Vokasi, kami mahasiswa Politeknik Sinarmas Berokol dari Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik tahun 2022. Konflik Poso adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Sedikit mengenal terkait Kabupaten Poso ini merupakan salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso ini memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan mayoritas Protestan di dataran tinggi. Selain penduduk asli Muslim, terdapat juga pendatang orang Bugis dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo bagian utara. Dari keadaan tersebut, akhir tahun 1990-an, penduduk di Kabupaten Poso mayoritas Muslim dengan persentase di atas 60%. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Tepatnya pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998 yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lambojia bernama Roy Runtu menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda Muslim dari kelurahan Kayamanya. Beberapa para tokoh dan pemuka agama dari kedua belah pihak kemudian bertemu dan menyepakati bahwa alkohol lah yang menjadi sumber masalah dan setuju untuk melarangnya selama bulan Ramadan. Saat para pemuda Kristen berusaha melindungi sebuah toko miras milik orang Tionghoa Kristen, mereka bertemu dengan para pemuda Muslim yang awalnya berniat untuk menyegel toko tersebut, dan bentrokan antara kelompok pun tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 27 Desember, sekelompok orang Kristen bersenjata menaiki truk dari Tentena tiba dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso yang bernama Herman Parimo. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau GPST. Bentrokan pun terjadi, di mana polisi tidak mampu menangkal mereka, yang pada akhirnya para pejabat pemerintahan Kabupaten Poso banyak mendapat serangan melalui spanduk, surat kaleng, dan grafiti. Periode kedua. Setelah lebih dari 1 tahun masa tenang, rangkaian peristiwa politik dan hukum pada bulan April tahun 2000 menimbulkan ketegangan, di mana terjadi bentrokan. Seorang pemuda Muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda Kristen dan menunjukkan luka di tangannya sebagai bukti. Pihak Islam membalas, dan pertarungan antara pemuda dari kelurahan mayoritas Kristen Lombogia dan para pemuda Islam dari kelurahan Karyamanya dan Sayo meningkat menjadi kekerasan yang meluas. Selama beberapa hari berikutnya, rumah-rumah yang dimiliki umat Kristen Poso di dekat terminal bus dan di Lombogia dibakar. Peristiwa ini memaksa Kapolres Poso saat itu untuk mendatangkan pasukan BRIMOB dari Palu. Kedatangan BRIMOB pada tanggal 17 April, anggota BRIMOB menembaki kerumunan massa, menewaskan beberapa pihak Muslim. Pihak tersebut pun marah dan menyerang Lombogia dan membakar rumah, gereja, dan sekolah. Pangdam Wirabuana Mayor Jenderal TNI Slamet Karbiantoro di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya mengirim 600 tentara dan pertempuran mereda. Polisi mengumumkan tahap kedua selesai pada tanggal 3 Mei tahun 2000. Selama fase kedua, kedua belah pihak mulai menggunakan ikat kepala berwarna dan lengan untuk membedakan diri. Para pejuang Kristen dikenal sebagai pasukan merah dan kelompok Islam sebagai pasukan putih. Konflik Poso periode ketiga. Baru 3 minggu sejak periode kedua selesai, periode ketiga pun mulai. Periode ketiga ini didominasi oleh gelombang serangan balasan oleh kelompok Kristen terhadap warga Muslim. Pada awal bulan Mei, muncul rumor bahwa banyak pemuda Kristen yang melarikan diri ke sebuah kampung di pelatihan di Kerei. Pada pagi hari, tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan kelawar hitam membunuh seorang polisi dan 2 warga sipil Muslim. Lalu mereka menyembunyikan diri di sebuah gereja. Setelah menyembunyikan diri, pasukan tersebut mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Bukannya menyerahkan diri, mereka malah melarikan diri ke perbukitan di belakang komplek gereja. Aksi tersebut memancing kemarahan warga Muslim sehingga mereka membakar gereja tersebut. Pada 28 Mei, kelompok Kristen melakukan serangan terhadap warga Muslim. Banyak warga Muslim yang dibunuh dengan senjata api dan parang di sana. Banyak juga yang kabur, tetapi mereka berhasil ditangkap dan dieksekusi dan mayatnya dilempar ke Sungai Poso. Setelah kerusuhan ini mereda, dirincikan memakan korban jiwa sebanyak 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar. Kemudian dari konflik ini diakhiri dengan penandatanganan deklarasi Marino, yaitu perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Dari kasus ini, melanggar sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama, melanggar sila ketuhanan yang Maha Esa karena kenapa? Tidak adanya rasa saling menghargai, saling bertoleransi, sehingga terjadilah perpecahan di antara mereka.
Dan juga sila kedua, tidak adanya rasa kemanusiaan yang terlihat antar sesama. Semua hanya mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Sila ketiga, perpecahan yang terjadi tidak menerapkan adanya persatuan Indonesia karena tidak adanya rasa kebersamaan yang membuat mereka menjadi satu keutuhan, serta masih banyaknya pihak-pihak yang memprovokasi dengan tujuan untuk memecah belah. Sila keempat, terjadinya kekerasan dan tidak adanya musyawarah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Sila kelima, merugikan warga sekitar dan banyak menimbulkan korban jiwa.